never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Tes MotoGP Valencia, Marc Marquez akhirnya jajal Desmos Sedici. Bos Ducati bangga si semut Cervera jadi yang tercepat hari ini. Pembalap juara dunia MotoGP 6 kali, Marc Marquez, tampil dengan tunggangan barunya pada tes MotoGP Valencia 2023. Marc Marquez langsung mengaspal dengan motor Ducati Desmos Sedici GP23 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Selasa, 28 November 2023 hari ini. Bahkan sejak Senin, 27 November 2023, atau sehari setelah balapan seri terakhir MotoGP 2023, Marquez sudah tampak sibuk memperkenalkan dirinya di garasi Gresini Racing. Publik pun sudah menanti-nanti dengan ekspektasi yang cukup tinggi mengharapkan pembalap asal Cervera, Spanyol itu mampu kompetitif lagi dengan motor terbaik saat ini di MotoGP. Marc Marquez baru lakukan 7 putaran langsung menjadi rider tercepat di urutan ketiga setelah Alex Marquez menjadi yang tercepat dan diikuti Brad Binder. Manajer tim Ducati, David Tardozzi, tak ketinggalan memberikan komentarnya tentang apa yang terjadi dengan Marquez bersama Gresini pada hari tes. Tardozzi mengatakan bahwa kedatangan Marquez di tim yang bermarkas di Faenza, Italia itu akan meningkatkan level tim satelit Ducati. Tak hanya itu, Tardozzi juga bahkan berani bertaruh Marquez menjadi yang tercepat di akhir tes, dan menjadi kandidat kuat di MotoGP 2024 bersama Desmos Sedici Ducati. Meningkatkan level daya saing lagi, kata Tardozzi ketika ditanya dampak apa yang akan dibawa Marquez untuk Ducati, dikutip dari motorsport.com. Levelnya akan meningkat karena Marc akan sangat cepat. Saya hampir bertaruh padanya, untuk finish di posisi pertama di akhir tes, ujarnya. Pria yang dikenal karena selebrasinya yang heboh itu percaya bahwa Marc Marquez akan memberikan 3 kali lipat versi terbaik dirinya saat mengendarai Desmos Sedici GP tunggangan barunya itu. Dan itu mungkin, karena dia akan memberikan 300% untuk membuktikannya sekaligus mungkin dia akan melakukannya, imbuh Tardozzi. Seperti Jorge Martin akan melakukan hal yang sama untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia juga seorang juara dunia. Akan tetapi ambisinya selalu merusak kedikdayaannya bersama Pramac Ducati. Bahkan baru lakukan 5 putaran George Martin langsung crash parah di tikungan keempat. Sungguh sangat disayangkan ketika talenta juaranya harus dicoreng dengan kecerobohannya. Alasan lain kenapa Marquez berpeluang memimpin catatan waktu pada tes MotoGP Valencia ialah karena tidak ada hal lain yang dilakukannya. Memperkuat tim satelit dan memakai motor yang sudah jadi, Marquez tidak perlu lagi dipusingkan dengan pengembangan motor sebagaimana pembalap pabrikan. Marc Marquez hanya butuh untuk menyalurkan potensi juaranya dengan mengendarai motor Desmos Sedici yang dianggap sebagai motor juara. Marc Marquez akan menggunakan Desmos Sedici GP23, motor yang selama ini dipakai Francesco Bagnaia untuk menjadi juara dunia MotoGP 2023. Sementara itu Pecco Bagnaia akan bekerja dengan fokus dan melanjutkan karirnya sebagai sang juara bertahan, terang Tardozzi. Itu karena dia akan melakukannya untuk kami dan untuk motornya agar kami dapat melihat bagaimana caranya membawa motor 2024 meneruskan motor 2023. Marquez per hari ini sudah menjajal Ducati. Kesan pertama yang bagus ketika saya mengendarai motor ini, motornya sangat stabil dan kecepatannya sangat fantastis, ujar Marc Marquez. Sisa kontrak dengan Honda sampai akhir tahun ini juga akan membuat Marquez irit bicara soal sensasinya dengan kuda besi barunya. Namun, Marquez sudah punya gambaran soal potensi yang dimilikinya setelah membuntuti adik sekaligus rekan setim baru, Alex Marquez, pada seri MotoGP Malaysia kemarin. Maksud saya, dia, Alex Marquez, mengendarai motor dengan baik. Katanya, sampai detik ini dia yang tercepat, saya sangat antusias dan ini sangat menarik. Tidak ada yang spesial, tapi dia mengerem di waktu yang tepat, di jalur yang tepat, memiliki cengkeraman yang baik pada motornya dan mengendarainya dengan baik. Pada time attack pertama saya mencoba mengikutinya di akhir latihan dan saya hampir terjatuh saat mencoba menutup kekurangan di tikungan 3 dan 4. Marc Marquez berharap ini menjadi awal yang bagus, semoga di tahun 2024 saya bisa lebih konsisten dan kompetitif bersama Gresini Racing. Drama perebutan juara penuh emosi.
Jorge Martin dan Marc Marquez tuai karma. Hasil MotoGP Valencia, Francesco Bagnaia tim Ducati Lenovo sukses kunci gelar juara dunia dari Jorge Martin. Pembalap asal Italia itu sukses ungguli Jorge Martin meninggalkan 30 poin. Bagnaia yang keluar sebagai juara sukses menempati podium tertinggi bersama Johan Zarco dan Fabio Di Giannantonio. Jalannya balapan, Francesco Bagnaia yang memulai start sempurna dari pole position sukses langsung melesat terdepan. Diikuti rivalnya Jorge Martin. Di lap awal Jorge Martin sempat memberikan tekanan yang ditunjukkan pada Bagnaia. Alhasil Jorge Martin menabraknya dan melebar hingga dirinya turun ke posisi 6. Lap demi lap dilibas Bagnaia dengan penuh fokus. Akan tetapi dengan ambisi Jorge Martin mulai membawa petaka. Pasalnya Maverick Vinales yang ngotot tak mau disalip akhirnya bisa diamankan. Akan tetapi drama masih berlanjut. Jorge Martin yang memaksa untuk menyalip Marc Marquez terlalu cepat. Alhasil keduanya saling memanas. Puncaknya Jorge Martin membuat kesalahan besar dengan masuk untuk menyalip Marc Marquez. Marc Marquez yang tidak terima justru ngotot tak mau disalip, dan keduanya terlibat insiden crash besar. Crash yang diciptakan Jorge Martin telah membawa petaka bagi gelar juara dunia dan masa depan Marc Marquez. Pasalnya dengan ambisi yang dibawa Jorge Martin yang digadang jadi juara dunia telah sirna. Kegagalan tim Pramac Racing dalam mendidik mental Jorge Martin patut dipertanyakan. Sejak kemarin memang rider Spanyol itu sangat bikin geram para netizen. Dengan tingkahnya yang sombong dan arogan, Jorge Martin terlalu ambisi dan merasa paling kuat di MotoGP 2023 ini. Di sisi lain, bos Ducati Lenovo David Tardozzi juga tampak tak terima atas tingkah Jorge Martin di MotoGP Valencia. Tardozzi meluapkan kekesalannya setelah Jorge Martin towing Francesco Pecco Bagnaia pada Jumat kemarin. Aksi tersebut dilakukan Martin saat sesi latihan bebas FP MotoGP di saat situasi genting. Seperti diketahui Bagnaia gagal lolos ke Q2 babak kualifikasi MotoGP Valencia. Sedangkan, rider Pramac Ducati itu lolos setelah tercepat kedua di belakang Maverick Vinales. Aksi Martin tak hanya sebatas towing Bagnaia, tetapi juga bertujuan mengganggu rivalnya itu. Tardozzi menilai tingkah laku rider Pramac Ducati itu sangat konyol. Martin disebut mirip seperti Marc Marquez. Martin bertingkah koyol seperti yang dilakukan Marc Marquez terkadang, ujar Tardozzi kepada Eurosport. Meski begitu, pria asal Italia itu tak mau merespons drama yang terjadi di Valencia ini lebih jauh. Tapi ya sudah, lah, tidak masalah juga, itu bisa dia lakukan dan boleh, kata Tardozzi. Pecco Bagnaia diminta tak terprovokasi, dan tetap sabar menghadapi duo rider Spanyol itu. Tardozzi telah meminta bintang tim pabrikan itu agar tetap fokus. Selain itu, Pecco Bagnaia juga disarankan agar tetap tenang, tidak terpancing oleh tekanan Jorge Martin. Tapi kami juga harus dapatkan angka yang kami butuhkan, yang penting fokus tak memikirkan hal lain, jelasnya. Sebaliknya Martin akan melakukan berbagai cara untuk bisa menang dan sapu bersih di Valencia. Tapi tingkah Jorge Martin tidak mendidik dan benar saja, tingkahnya justru membawa petaka pada gelar juara. Tak berhenti di situ saja, Tardozzi mengaku suka memberikan kritik untuk kasus Jorge Martin yang meneror Pecco Bagnaia di Valencia. Menurutnya itu tidak mendidik, saya suka memberikan kritikan beberapa hal, khususnya terkait level kejuaraan tertentu. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Zarco bisa jegal Martin di race dan mengaku senang bisa bantu Bagnaia juara MotoGP. Pembalap Pramac Johan Zarco mengaku bisa menjegal Jorge Martin dalam race MotoGP Valencia 2023 di sirkuit Ricardo Tormo. Jorge Martin saat ini dalam perburuan gelar juara dengan Francesco Bagnaia. Akan tetapi posisi Martin sedang terdesak lantaran dalam kualifikasi menempati posisi ke-6 sedangkan Bagnaia akan start dari posisi kedua. Johan Zarco sendiri memiliki posisi start lebih baik ketimbang Martin, yakni di posisi ketiga. Race MotoGP Valencia 2023 bisa jadi modal bagi Martin menjadi juara. Hanya saja Martin wajib menang atau meraih podium dengan berharap Bagnaia gagal total di race MotoGP Valencia nanti. Upaya Martin maksimal di race nanti bisa dapat jegalan dari rekan satu timnya, Zarco. Meski satu tim di Pramac, namun Zarco tidak mendapat team order memenangkan Martin. Zarco yang akan start race dari posisi ketiga nyatanya berambisi menang pada sesi tersebut. Itu berarti bisa menjegal Martin demi mengalahkan Bagnaia.
Saya sangat senang dengan start di baris pertama ini, yang pertama tahun ini. Saya berharap ini menjadi kesempatan untuk naik podium pada sore ini, ujar Zarco dikutip dari Motosan. Saya tidak tahu bagaimana mengendalikan situasi dengan Bagnaia dan Jorge, tapi saya pikir Jorge terlalu kuat dalam sprint, karena dia selalu kuat, tapi jika saya bisa meraih podium, saya lebih memilih itu, ucap Zarco menambahkan. Apabila Zarco menang atau podium, capaian itu bisa menjegal Martin dan membantu Bagnaia juara MotoGP 2023. Berdasarkan hitung-hitungan, Bagnaia bisa juara dalam race apabila jadi pemenang sementara Jorge Martin finish ketiga atau lebih buruk. Sekalipun Bagnaia meraih podium kedua race tetap akan juara apabila Martin finish kelima atau lebih buruk. Bagnaia finish ketiga juga tetap bisa juara seandainya Martin finish ketujuh atau lebih buruk. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Fabio Di Giannantonio adakan pertemuan dengan VR46, akan jadi pengganti Marini. Pada Selasa, 21 November 2023, pembalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, dilaporkan mengadakan pertemuan dengan manajemen tim Muni VR46 untuk membahas kontraknya. Saat ini, Luca Marini belum dikonfirmasi sebagai pembalap Repsol Honda sebelum VR46 menemukan penggantinya di MotoGP. Dengan opsi terbatas dari Akademi VR46, spekulasi mengarah pada Fermin Aldewer sebagai pengganti Marini di samping Marco Bezzecchi setelah Marini pindah ke Honda. Ada kemungkinan bahwa Fermin Aldewer dapat menjadi pilihan utama, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Repsol Honda tentang kepindahan Luca Marini. Jika Aldewer memilih untuk tetap di Oto-Oto, maka Fabio Di Giannantonio mungkin memiliki peluang untuk tetap berada di MotoGP, terutama jika kesepakatan dengan Aldewer tidak terwujud, maka bisa dipastikan Fabio Di Giannantonio akan berlabuh di tim besutan Valentino Rossi yakni Muni VR46 Racing Team. Sebagai pembalap Italia, Di Giannantonio akan tetap menggunakan motor Ducati jika kesepakatan tercapai, yang dapat dianggap sebagai skenario terbaik untuk tim milik Rossi. Dengan kemenangan yang diraih di Qatar semakin menguatkan dirinya akan bergabung bersama Muni VR46 Racing Team. Di sisi lain, Aldewer, pembalap Spanyol berusia 18 tahun yang telah dikaitkan dengan kursi kosong Honda sebelumnya, muncul sebagai favorit untuk bergabung dengan tim Muni VR46. Negosiasi antara tim dan Aldewer telah dimulai, dan jika kesepakatan tercapai, Marini dapat pindah ke Honda menggantikan Marc Marquez, sementara Aldewer akan bergabung dengan tim Muni VR46 menggantikan Marini. Luca Boscoscuro, pemilik tim Speed Up, yang juga terlibat dalam proses ini, meminta kompensasi untuk melepaskan kontrak Aldewer yang berlaku hingga 2024. Meskipun VR46 memiliki opsi alternatif, termasuk Di Giannantonio sendiri, kesepakatan dengan Aldewer mungkin tidak akan terwujud. Kita harus menunggu pengumuman resmi menjelang GP Valencia karena semua tim membutuhkan kepastian secepatnya agar pembalap mereka dapat mempersiapkan diri untuk uji coba pertama di Valencia. Perkembangan selanjutnya akan menjadi topik menarik untuk diikuti dalam dunia MotoGP. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Italiano berjaya di MotoGP Qatar 2023, Fabio Di Giannantonio juaranya, bos Ducati menyesal pecat sang juara. Rider Italia berjaya di MotoGP Qatar 2023, Fabio Di Giannantonio menjadi pemenang, disusul Francesco Bagnaia dan Luca Marini. Seri ke-19 MotoGP musim ini digelar di sirkuit Lusail, Qatar, Senin, 20 November 2023, malam WIB. Luca Marini memulai balapan sebagai pole sitter. Bagnaia memimpin balapan di mayoritas race, namun, Francesco Bagnaia 63 disalip Di Giannantonio pada 3 lap terakhir. Di Giannantonio akhirnya sukses finish pertama di MotoGP Qatar 2023. Ini menjadi kemenangan pertama dalam karirnya di kelas Premier. Bagnaia menempati P2 di MotoGP Qatar 2023. Luca Marini naik ke P3, memastikan semua podium diisi rider Italia. Jalannya pertandingan, Pecco Bagnaia langsung merebut posisi terdepan setelah race dimulai. Jorge Martin tertinggal di urutan ke-8. Martin mulai merangkak ke posisi 6 memasuki lap ketiga. Bagnaia masih di urutan terdepan mengungguli Fabio Di Giannantonio dan Marini.
Brad Binder menyodok ke posisi 3 mengungguli Alex Marquez dan Marini. Martin bersaing dengan Marc Marquez dalam perebutan P6. Persaingan urutan ke-6 semakin sengit dengan kehadiran Maverick Vinales. Ketiganya tertinggal cukup jauh dengan Reader di depannya. Vinales menyalip Martin di lap ke-10. Marquez turut menyalip Martinator dan mengklaim posisi ke-7. Fabio Quartararo menyalip Marquez dan Martin, sekaligus merebut posisi ke-7. Bagnaia masih memimpin balapan di depan, disusul Di Giannantonio dan Brad Binder. Di Giannantonio semakin mendekat di belakang Bagnaia. Rider tim Gresini Racing itu bahkan nyaris menyalip Francesco Bagnaia 63 di lap ke-17. Di Giannantonio akhirnya menyalip Bagnaia di lap ke-19. Bagnaia justru melebar di turn 1 memasuki lap ke-20. MotoGP Qatar 2023 berakhir untuk kemenangan di Giannantonio. Bagnaia di urutan kedua, sedangkan posisi ketiga ditempati Marini. Hasil buruk diterima pesaing gelar juara MotoGP 2023, Jorge Martin. Rider tim Pramac Ducati itu finish di urutan ke-10 sehingga poinnya tertinggal 21 angka dari Bagnaia di puncak klasemen. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and want